Halo paman-pamanku, om-omku semuanya, ketemu lagi di channel dolanan bapak-bapak. Baik, kita akan lanjutkan video part pertama. Kemarin kita akan bahas mengenai apa saja yang perlu kita lakukan untuk merawat RC. Video yang pertama kemarin ini tentang pembersihan dan greasing atau oiling, melumasi komponen-komponen seperti link-link dan lain-lain. Nah, di video kedua ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara merawat gardan ya. Jadi gardan depan dan belakang ini memang setelah beberapa kali kita main, kita harus lakukan pengecekan secara rutin seperti itu. Kalau saya sih biasanya kalau dalam sebulan main 2-3 kali, mungkin sebulan sekali baru saya akan buka. Tapi kalau jarang main biasanya saya akan ngitung ya, mungkin 2-3 kali main baru saya buka seperti itu. Jadi nggak setiap kali main itu akan saya buka, tapi biasanya saya beberapa kali, bisa 2-3 kali main baru saya buka seperti itu. Yuk kita langsung aja lihat bagian gardannya seperti apa kondisinya. Oke, yang pertama saya akan buka gardan belakangnya dulu ya. Cek gardan belakangnya dulu, baru nanti yang depan. Ya, ini dia paman, om-omku semua, sudah saya lepas gardan depan dan belakangnya. Saya akan mulai dari yang belakang dulu. Tapi yang biasa saya siapkan adalah ini, ada WD-40, ini ada grease, lalu ada kain microfiber dan juga kotak-kotak seperti ini ya, kotak mikro buat makanan di microwave, tapi bisa buat untuk menyimpan barang. Oke, kita akan buka dulu, diawali dulu untuk yang gardan belakang dulu. Jadi kita mau lihat bagian dalamnya. Ini kita akan overhaul istilahnya, kita akan buka semuanya sekalian untuk dibersihkan dan dilihat kondisinya setelah saya pakaiin kurang lebih udah lebih dari 4 kali main ya, semenjak saya greasing pertama seperti itu. Oke, kita buka sekarang. Ya, ini dia paman-pamanku, ini bagian bevel gearboxnya sudah saya buka. Ternyata ini grease-nya masih aman ya, grease-nya masih aman, masih banyak ini seperti itu. Jadi tapi saya akan tetap lakukan pengecekan. Jadi ini untungnya kalau menggunakan grease full dibanyakin seperti ini tuh, jadi beberapa kali main itu grease-nya masih ada. Dan ini kalau lihat dari kondisi grease-nya, air ini nggak masuk ya, maksudnya tidak bercampur sama air. Padahal sebelumnya kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya, RC saya itu masuk lumpur, masuk genangan air, tapi di bagian dalamnya ini masih kelihatan cukup bersih seperti itu. Ini kenapa? Nah, rahasianya di sini paman. Jadi teknik pengencangan ya, teknik pemasangan, teknik pengencangan dari tutup tutup gearboxnya ini saya menggunakan metode pengencangan seperti di sepeda motor. Nah, jadi sepeda motor itu kan juga kalau paman-paman bagian mesin itu kan dua bagian yang disatukan jadi satu, itu di baut seperti itu. Nah, ternyata bautnya itu ada tekniknya. Jadi kalau permukaannya seperti ini, terdapat banyak bautnya itu nanti bergantian, saling silang menyilang ya. Jadi saat ngencengin nanti bukan satu-satu urut dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tapi disilang-silang. Nah, ternyata cukup efektif untuk membuat permukaan cover penutup ini dengan gardan itu benar-benar rapat tuh. Buktinya gardan saya masih dalam kondisi bersih, grease-nya masih banyak dan tidak ada kotor karena kemasukan air dan lumpur seperti itu. Ini ya, nih nanti saya akan kasih tahu caranya saat ini. Oke, sekarang kita buka yang kanan kirinya ya, kayak mana. Oke, sekarang kita ke bagian as paman, umum semua. Ini kondisinya masih oke, bersih ya. Nah, masih bersih. Kita coba lihat, lepas saja hub apa namanya ini, tutupan hubnya. Nah, ini yang biasanya sering kotor ya, karena di sini ada piring itu yang langsung berhadapan dengan kondisi alam luar. Kondisi alam luar. Jadi piringnya pasti kondisinya, nah tuh kan, bener kan? Tuh, jadi piringnya ini pasti kondisinya akan lebih kotor, berkarat, karena dia langsung berhubungan dengan bagian luar. Nah, bagian luar dari gardan ini. Makanya kita perlu
bersihkan ya. Nih biar nggak ini oh termasuk seret nih ya. Ini punya saya macet nih. Nggak bisa muter. Nah ini saya mau bersihkan juga. Nih, kita perlu bersihkan seperti itu. Jadi oh ini nih ya. Perlu kita bersihkan kanan kiri ya. Kita coba yang sebelah satunya. Oke, bagian dalam pasti bersih paman-paman karena di sana ada bearingnya. Nah tuh bearingnya ini juga dia juga sebagai sealer ya. Sealer itu penahan supaya air lumpur itu nggak masuk ke bagian dalam gardannya. Itu nih kita coba. Oke, nah tuh nih paman-paman ya, bukti bukti wah ini bekas tanah nih bisa sampai masuk ya, bukti keganasan kejahatan trek ya seperti itu. Tapi ini masih nempel nih, belum nggak mau keluar. Oke, tak coba keluarin dulu. Jadi ini kenapa paman-paman om-om semua bagian gardan ya, bagian dalam gardan ini perlu dilakukan perawatan rutin, karena kalau nanti nunggu rusak atau nunggu jebol dulu heman-heman budgetnya ya. Nah ini piring-piringnya bisa dilepas, nanti kita akan bersihkan. Itu ini agak macet nih di sini karena ada kotoran ya, ada kotoran, agak macet. Oke, nanti kita akan buka. Oke, berikutnya kita buka bagian dalamnya ini ya, bagian dalam dari gardennya seperti apa. Ya, ini dia bagian dalam dari garden sudah saya lepas untuk yang belakang. Jadi ini paman ya, yang perlu kita cek juga yang pertama adalah bagaimana kondisi drift gearnya ya. Drift gearnya ini wah ini ya, coba kita lap dulu pakai kain microfiber, kondisinya bagaimana. Oke, untuk gear-gearnya masih oke ya. Untuk gear drive-nya masih oke, tidak ada yang tidak ada yang bocel. Tuh kelihatan ya, tidak ada yang bocel, paman-paman masih oke kondisinya. Lalu driven gearnya seperti apa? Wah, ini. Oh ya, ini bearing-bearing juga perlu kita lumasi, coba kelihatan nggak ya? Ini ada karat juga karena posisinya kan seperti ini tadi ya paman ya. Posisinya seperti ini. Nah yang terlumasi bagian dalamnya, sedangkan yang luar ini cuma sedikit, jadi nanti kita perlu greasing juga nih. Begitu juga yang baliknya tuh, baliknya muncul karat-karat juga, ini kita perlu bersihkan. Kita lepas dulu bearingnya ya, kita lap dulu. Lihat kondisinya paman. Wah, ini saya juga mainnya juga termasuk jahat ya, karena pakai dinamo jahat, jadi sering speed, sering kecepatan tinggi juga di torsi langsung untuk torsi langsung wood seperti itu. Ini kita lihat gardannya, kondisi driven gearnya. Wah driven gearnya juga masih oke ya, tidak ada yang bocel seperti itu. Nah makanya kita perlu lakukan pengecekan rutin di sini ya, nih. Ya, jadi posisinya tadi kayak gini paman, helical gear ya, tipenya helical gear. Helical gear itu gigi miring seperti ini. Gigi miring ini punya keuntungan apa? Dia lebih halus putarannya, suaranya lebih halus. Lalu dia kalau untuk nyengkram itu lebih maksimal ya, lebih maksimal juga. Ini cuma harus dirawat ya. Untuk helical gear seperti ini, bayangin aja ketika kita main posisi RPM tinggi, dia tidak ada pelumasan sama sekali, atau bahkan gardan nggak pernah dibuka, kondisinya banyak lumpur masuk, air masuk, kondisi sini berkarat seperti itu ya, jadinya kan panas. Jadinya kan panas seperti itu. Makanya kita perlu lakukan greasing. Greasing itu istilah untuk memberikan
pelumasan kembali, greasing kembali seperti itu. Ini cukup kita lap saja, nggak usah dicuci pakai air sabun paman, nanti malah kena karat. Nah ini yang perlu kita perhatikan adalah ini piring-piringnya, ini bisa kita semprot pakai WD. Jatuh. Kita semprot sedikit pakai WD bagian-bagian piring ya, yang di luar sama yang di dalam tadi. Ini kita kasih semprot sedikit. Nah itu aman ya, ini aja, biarin aja biar kotorannya ikut rontok. Nih juga piring-piring kita bisa semprot pakai WD atau cairan anti karat nih, kalau saya sukanya bahasa dari dulu itu WD anti karat, cairan anti karat atau WD. WD itu singkatan apa ya, wet drive atau ya itulah ya. Nanti agak macet nih, tak semprot dulu. Push, muncrat kemana-mana ya, ini gak masalah. Tapi terus ini bagian dalam juga perlu nih, bagian-bagian garden yang lokasinya terluar, bagian yang ada di luar, seperti ini ya, biar apa namanya, biar enggak banyak nih dudukan piring nih, dudukan piringnya juga nih biar enggak kotor. Ini bersih nih. Oke, paman-paman, om-om semua, setelah semuanya dirasa bersih, kita bisa rakit kembali garden yang tadi kita sudah bongkar ya. Oke paman, ini gear bevelnya udah kepasang. Nah berikutnya saya akan lakukan greasing. Nah paman-paman bisa menggunakan greasing grease pelumas atau grease yang dijual di pasaran. Itu banyak sekali yang buat RC, ada berbagai macam jenis dan berbagai macam merek. Nah cuma kalau saya ini kalau saya sih ini aja ya. Ini yang baru tahu, ini apa sih? Ini namanya CVT grease. CVT grease ini biasa dipakai untuk greasing, ngelumasi komponen-komponen bagian dalam CVT motor matic. Nah ini kebetulan dari Yamaha nih, karena gampang banget nih, di mana-mana dijual ya, dimanapun banyak dan harganya murah. Ini saya beli itu 12,5 dapat grease seperti ini. Ini yang saya pakai adalah yang secondary. Yang secondary itu untuk yang belakang. Jadi kayak di motor CVT itu kan ada yang primer, ada yang sekunder depan sama yang belakang. Nah ini yang belakang. Kalau yang depan itu kan memang kinerjanya nggak terlalu berat. Nah yang belakang itu yang paling berat, jadi dia dibedakan pelumasnya, grease-nya, karena dia lebih tahan panas. Nah ini kan cocok banget, ini grease didesain untuk tahan panas. Nah makanya di gearbox ini kan juga ketika gearbox ini garden, ketika garden ini kita pakai kecepatan tinggi untuk speed, untuk torsi, itu kan dia bergesekan panas juga. Nah makanya saya kasih grease yang anti panas. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan RC berlebihan sih ini ya, terlalu berlebihan. Tapi karena harganya murah dan dibelinya di mana-mana, banyak di toko-toko spare part motor itu banyak, bilang aja grease CVT untuk yang secondary seperti itu. Berlebihan sih sebenarnya, karena untuk motor ya mungkin tidak se ekstrim motor panas suhunya ya dibandingkan dengan RC. Cuma tadi pembuktian nih di video awal tadi ya, bahwa ini saya kasih grease yang ini ternyata
kondisinya masih oke kayak baru. Nah, ini grease ini nih contohnya ini ya. Nah ini grease bekasnya, grease bekas yang sudah saya pakai 4-5 kali main aja masih kayak baru seperti ini kan. Wah artinya apa, dia bener-bener tahan terhadap tekanan, karena kan didesain untuk motor apalagi untuk RC, gampang lah ya. Oke, itu kenapa saya biasanya pakai grease CVT, harganya murah, didapatkannya juga mudah, nggak perlu kalau beli di toko online kan harus nunggu pengiriman dan lain-lain. Ini bisa didapatkan di dekat rumah ini ya. Ini cara pakainya juga sama, kita tinggal oles saja seperlunya ya, seperlunya. Ini kita masukin gini, masukin aja. Kalau saya biasanya ini tak fullin, saya fullkan kebak kayak tadi begitu video dibuka kan tadi, pas kita tadi videonya di awal buka kan masih kelihatan penuh ya. Saya suka seperti itu karena itu tadi untuk cadangan ya, untuk cadangan biar grease-nya itu nggak hilang. Itu misal kita lupa, itu grease-nya masih banyak. Ini aja tuh ya. Ini wes, ini dijamin anti rontok anti rontok ya. Itu, tapi kalau nggak pernah dirawat ya sama saja, semahal apapun gardanya, kalau nggak pernah dirawat, nggak pernah dibersihkan, rontok juga paman. Nah ini wah ini mau main kenceng mau main pelan, gigi-giginya akan aman. Ya sekalian penuhin sekalian. Nah begini paman, kayak ngulesin apa gini ya. Nih. Nah oke, setelah dirasa cukup kita tutup. Nah ini paman, saya kasih rahasianya, saya kasih tips bagaimana cara ngencengin bautnya supaya air itu nggak masuk ya, air itu nggak masuk. Pertama kalau bisa ya bagian yang pinggir-pinggir ini dibersihin dulu paman. Nah, pinggir-pinggir ini bersihin dulu, yang posisi cover atau tutup yang dia menghadap ke gardan kita bersihin dulu ya. Ini bagian yang tutup, yang ini juga sama, bersihin dulu supaya nanti kalau dia nempel ya, ada kotoran atau batu atau kerikil kecil ganjal di situ, dia akan mempengaruhi kekencangan atau kerapatan dari tutup gardan ini. Nah setelah dirasa bersih kita tutupin. Set. Iya, sambil diputar-putar boleh paman, biar biar grease-nya bisa merata. Nih, nah setelah ini tadi bautnya kita jadiin satu, ini kecil-kecil ya paman ya. Kita mulai dari pemasangannya dulu. Jadi pemasangannya boleh sih dari mana aja, terserah seperti itu. Mau dari atas dulu, mau dari bawah dulu. Oke. Nah ini saya biasanya saya deratin dulu ya, belum saya kencengin, yang penting dia bisa nempel dulu. Nih. Jadi saya baut tapi nggak sampai mentok, masih ngambang istilahnya gitu ya. Kita pasang dulu. Nah gini paman om ya, ini sudah kepasang semua, cuma belum saya kencengin, masih ngambang ini ya. Nah supaya permukaannya bisa rata itu kita ngencenginnya bisa saling silang. Jadi kita mulai dari contoh dari atas dulu. Ada teman paman umum mau mulai dari mana aja terserah, kalau saya sarannya dari atas ini ya. Ini saya kencengin sampai dia mentok ya, intinya dia dratnya itu sudah mentok. Nah tapi belum saya kencengin nih, baru mentok aja ya, baru mentok. Oke, satu, kemudian disilang, saling silang ke bawah, yang bawah ya. Oke, dua. Nah terus yang sini pokoknya membentuk silang lah gitulah, bergantian. Lalu sini ya, lalu atasnya lagi, sebelahnya yang tadi yang pertama. Oke, lalu sini ya,
Karena gini paman, semakin banyak baut yang penampang bautnya semakin banyak, sebenarnya itu dia semakin bagus. Kenapa? Karena fokus kerapatannya itu bisa merata. Itu cuma supaya bisa lebih rapat lagi, bisa rata lagi, kita gunakan teknik pengencangan seperti ini. Jadi satu sama lain itu akan sama ratanya gitu. Nah, ini sudah saya mentokin. Nah, berikutnya kita akan mulai kencangkan. Seperti video-video saya sebelumnya, saya kalau kencangin sesuatu apalagi baut RC, saya cukup menggunakan torsi 2 jari. Torsi 2 jari itu gini, jadi saya cukup 2 gini. Kalau 2 jari telunjuk sama jempol saya ini sudah nggak kuat ya sudah. Itu karena baut RC ini kan kecil-kecil ya. Baut RC kecil-kecil ini torsinya biasanya harusnya ada torsinya, cuma belum ada kan kunci torsi untuk RC seperti itu ya. Jadi ini saya kencengin pakai torsi 2 jari itu biar nggak terlalu gede juga nih ya. Mulai saya kencengin nih atas dulu ya, udah nggak kuat. Oke, kita ke bawah. Nah, oke, lalu sini ya, oke, lalu ini saling silang ya. Oke, lalu sini silang lagi ya, pokoknya silang-silang om paman ya, selang-seling lah istilahnya biar semuanya rata. Cek lagi. Nah, gini paman ya. Terus untuk final check, untuk pengecekan akhir, paman-paman om-omku semua bisa cek satu-satu. Kalau ini urut nggak apa-apa nih, oke sudah kenceng. Tapi nggak usah ditambahin, udah. Kalau merasa diputar gini sudah mentok, sudah kenceng ya udah. Itu. Ini saya final check, cek ulang istilahnya itu. Oke kenceng, oke kenceng. Istilahnya biar nggak ada yang kelupaan gitu. Karena kita saling silang tadi ya. Saling silang takutnya lupa. Oke, ini sudah kencang semua. Jadi dengan metode pengencangan seperti itu tadi toh paman, jadi permukaannya akan sama. Ini kalau bisa dibilang torsinya akan sama-sama rapat, jadinya bener-bener aman, terlindungi dari air dan lumpur yang masuk walaupun tanpa packing ya. Ini kan harusnya kalau di motor, kalau di mesin-mesin mobil itu kan ada packingnya biasanya. Nah ini tanpa packing pun bisa masih aman. Oke, sekarang kita pasang as rodanya. Asnya kita pasangin lagi. Oh ini ya lupa dulu. Ini tadi sudah kita kasih ini ya, sudah kita kasih pelumas anti karat ini. Lalu yang satunya iya. Oke, sudah finish paman omongmu semua. Jadi bisa langsung kita pakai lagi untuk greasing sampai 4-5 kali main ke depan seperti itu. Kalau setiap hari ya, kalau setiap main pasti masuk ke lumpur, masuk ke air, masuk sungai gitu. Cuma kalau treknya kering bisa lebih ya, bisa lebih dari 4-5 kali ya. Enak banget ini litir. Nah, lakukan juga hal yang sama untuk gearbox lagi. Lakukan hal yang sama untuk
gardan depan ya, sama seperti itu. Kalau ini dia ada mekanisme XVD nya sebenarnya sama juga, bedanya tadi kalau ini kan polos ya, kalau yang belakang ini tadi polos, kalau yang ini ada XVD nya sama, posisinya pembukarannya juga sama gardan itu ya. Oke, sekian dulu dari video dolanan bapak-bapak kali ini tentang review pembersihan gardan dan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, pakai Grisivity aja cukup ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Special thanks untuk paman-paman, om-om yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa bisa dinyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari dolanan bapak-bapak seputar paman-paman, om-om yang lagi hobi RC, lagi seneng ngoprek RC. Karena ya RC itu nggak sekedar untuk have fun mainan juga ya, tapi juga untuk sarana belajar, mengasah kreativitas. Wah, kayak gini nih, perawatan gini ngasah kreativitas ya, supaya tidak bosan. Mungkin nggak bisa main karena PPKM ya, jadi di rumah aja, di rumah bongkar-bongkar sendiri, pasang sendiri seperti itu. Oh iya, ketinggalan tadi ya, paman-paman, om-om yang mungkin belum pernah bongkar RC-nya sama sekali tapi takut buat bongkar-bongkar ya, salah satu tips dari saya supaya tidak lupa saat bongkar-bongkar itu, jadi paman-paman umum bisa foto dulu, foto before, foto kondisi sebelum kit itu Anda buka, jadi supaya pemasangan baut-bautnya itu bisa sama minimal, jadi mengembalikannya itu bisa sama kondisinya ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya mau lanjut bongkar yang depan nih ya. Terima kasih, salam bahagia.